Kekasih dalam Kristus, malam hari ini di rumah doa, saya percaya setiap kami sudah merindukan ya pelataran di hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendekat, bawa pujian yang terbaik padanya. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih Bapa buat rumah doa malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih punya kesempatan Tuhan, boleh melayani-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Bawa hatimu mendekat ya padanya. Yesus Tuhan, Engkau Raja, Engkau segalanya bagi hidup kami. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Inara rabaya sanda rabakarabaya rabakalabala bala 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 skirel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 
Yesus Tuhan, Engkau baik. Kasih-Mu terlalu besar buat setiap kami ya Tuhan. Amin Tuhan. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan Pengorbanan-Mu ya Tuhan, yang dalam Kau hidup kami ya berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan sekali lagi, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu mahal, Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu mahal, Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, mari sembah Dia, Allah yang Allah yang menyenangkan hidup kami. Hanya Kau Yesus Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Haleluya. Rina lama yaso, Rina lama yase. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau baik
kasih Tuhan. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Oh, Haleluya. Shalom. Kirabaya sakara. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, aku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari jauh kasih-Mu besar bagi kami. Penuhi hati kasih-Mu Tuhan kami. bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengasihi kami, Kau yang memberkati kami, Kau yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau hadir ya Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap hati kami mau berkata, kami rindu Engkau Tuhan. Kami haus akan hadirat-Mu. Kami mau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Biar malam hari ini melalui ibadah rumah doa ya Tuhan, Engkau yang hadir ya Tuhan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Engkau yang hadir ya Tuhan bagi keluarga demi keluarga. Dan kami mau berkata ya Tuhan, dan sungguh kami percaya Engkau hadir bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh datang kepadamu malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berkata Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah yang berarti bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita mau tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kau dahsyat Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Engkau Bapa yang telah memilih setiap kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kami mau berkata Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Amin. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Ini hati kami Tuhan, hatiku
haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Ini yang kami mau Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Biar musik sendiri, mari kita berdoa di dalam roh. Biarlah malam hari ini Tuhan curahkan kasih-Mu, biar mengalir kasih-Mu menjamah kami. Kasih-Mu Tuhan memenuhi kami. Mata karala bayaso, yarala maya syangkarala barala bayar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 a. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu yang bekerja malam hari ini. Kuasa-Mu yang menjamah, kuasa-Mu yang melawat setiap kami, membawa setiap kami untuk kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu, membawa setiap kami untuk kami tetap dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Syadala barala 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 syadala bayarala baya syandaya ra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  syadala matakarala baya syandaya ralabo yarala baya syangkarala baya se. Biarlah Kau dapati hati yang terus mengasihi-Mu ya Tuhan seumur hidup kami. Kami mau tetap mengasihi Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Kami mau tetap menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Shanala matakara labarala baya syangkara labo. Kita mari mau sama-sama katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya, benar Tuhan, di dalam hidupku. Datanglah kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Lebih sungguh lagi, sekali lagi katakan, Kaulah segala, Yesuslah Kaulah segalanya bagi kami. Di dalam hidupku,
kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Lebih lagi katakan dengan hatimu, mengasihimu, memuliakanmu. Panggil dia Bapa dan Rajaku. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus, Kau yang senantiasa memimpin menuntun setiap kami. Kami gak mau sia-siakan ya Tuhan atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Biarlah tuntun dan pimpin kami untuk hari-hari ini. Kami, keluarga kami, untuk kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami menjadi pribadi yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, puji syukur, puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan kita masih boleh ada saat ini. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terima kasih, sungguh Tuhan kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kalau hari-hari ini kami boleh masih bisa bersama-sama, kami boleh bersama-sama dalam rumah doa. Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biar kebenaran firman-Mu yang hari ini kami akan dengar, kami percaya Tuhan akan memerdekakan setiap kami dari ketakutan, dari kecemasan, dari kekhawatiran. Dan firman-Mu berikan kami kemenangan dan kemerdekaan. Urapi kami semua Tuhan, juga urapi hamba-Mu yang biarlah Kau pakai untuk menyalurkan isi hati-Mu Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, sehingga apa yang Kau sampaikan semuanya Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti semuanya baik. Sekalipun mungkin kondisi masih belum baik, tapi saya percaya karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, kita dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan Yesus, setiap kita pasti punya masalah, pasti punya pergumulan, masing-masing pasti punya badai yang menghantam setiap kita, dan setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, hari ini Bapak Ibu saya ingin share bagaimana kita bisa meredam atau meredakan badai dalam kehidupan setiap kita semua. Percobaan, masalah pasti ada setiap kita, tapi bagaimana kita bisa mengatasi itu semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mau belajar hari ini dari Matius 8. Ya, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami kondisi keadaan yang tidak baik, di mana perahu yang mereka tumpangin ia diterpa oleh angin badai. Baik, puji Tuhan, semuanya baik. Kita buka di Matius 8 Bapak Ibu. Matius 8 ayat ke-23 sampai 27. Kita mau belajar tentang firman Tuhan hari ini. Amin. Dikatakan perikopnya berjudul angin ribut diredakan. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolong kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut?
Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Hari ini Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita mau belajar berapa kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan setiap kita dari badai yang menerpa hidup setiap kita. Dan kita mau belajar dari murid-murid Yesus, di mana perahu yang mereka tumpangi diterpa angin gelombang. Dikatakan di ayat ke-23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi Tuhan Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya mengikuti Tuhan Yesus. Jadi mereka bersama dalam suatu perahu. Dan dikatakan sekonyong-konyong tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Di ayat ini berkata, Bapak Ibu, sekonyong-konyong tiba-tiba, ya, perahu itu diterjang oleh angin ribut. Di sini kita bisa belajar, Bapak Ibu, sekalipun murid-murid Yesus ikut Tuhan Yesus dalam satu perahu, enggak menjamin semuanya baik, enggak menjamin semuanya aman, enggak menjamin semuanya tenang dan sejahtera. Demikian juga Bapak Ibu Tuhan Yesus. Ya, kita pun juga saat kita mengikut Tuhan Yesus juga bukan berarti semuanya baik, semuanya aman, semuanya tenang. Firman Tuhan enggak berkata, ikut aku maka engkau akan tenang, engkau akan damai, engkau akan sejahtera. Enggak, Bapak Ibu. Ikut Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata kejadian ini, ikut Tuhan Yesus tetap masih akan ada namanya gelombang, masih akan ada masalah, masih ada intimidasi, tekanan yang mungkin dilepaskan oleh si iblis. Jadi ikut Tuhan bukan berarti semuanya baik, semuanya tenang, semuanya fine-fine saja. Enggak, Bapak Ibu. Jadi tapi firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Ini yang kita mesti pegang, Bapak Ibu. Sekalipun ada gelombang, ada angin, ada masalah, ada persoalan, percayalah Bapak Ibu, ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Ada Tuhan yang bersama-sama dalam perahu kehidupan setiap kita. Dan seharusnya kalau Tuhan bersama dengan kita, ya, kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut. Nanti kita belajar lebih jauh lagi, Bapak Ibu, ya, peristiwa-peristiwa berikutnya. Tapi satu hal kita mesti tangkap, bahwa ikut Tuhan itu masih akan tetap masalah, persoalan, tetap pasti ada pergumulan. Amin. Kemudian dikatakan di sini, tetapi Yesus tidur. Di kitab yang lain, di Lukas, di Markus dikatakan Yesus tertidur. Kenapa Yesus sampai tertidur? Ya, mungkin banyak berapa alasan. Mungkin dia kecapean habis melayani banyak orang. Mungkin juga karena dia pun di situ di perahu itu dibiarkan saja. Tidak mungkin diajak bicara, tidak diajak mungkin ya bercakap-cakap. Murid-muridnya sibuk dengan perahu, sibuk-sibuk dengan kegiatan yang lain, sehingga Yesus tertidur. Dan ketika tertidur itulah katakan tiba-tiba sekonyong-konyong datang angin ribut dan Yesus tertidur. Ini yang kita mesti tangkap dalam firman Tuhan. Ketika Yesus tertidur, ya, datang sekonyong-konyong datang angin ribut. Kenapa sampai dia tertidur? Salah satunya yang saya percaya karena Yesus tidak diajak bicara, tidak diajak dilibatkan dalam kegiatan di perahu tersebut. Dan ini yang kita mesti tangkap, Bapak Ibu Tuhan Yesus. Jangan biarkan Yesus dalam kehidupan setiap kita dia tertidur. Ajaklah dia senantiasa. Ajak dalam kegiatan kehidupan dalam setiap kita semua. Dia Allah senantiasa rindu untuk bersama-sama dengan setiap kita. Di saat kita membiarkan dia, kita sibuk seperti murid-muridnya sibuk dengan kegiatan dalam perahu, iya, maka Yesus tertidur. Dan ketika Yesus tertidur, dikatakan sekonyong-konyong tiba-tiba angin ribut datang. Kalau Yesus tertidur, berarti Bapak Ibu apa? Akan ada namanya badai. Jadi jangan biarkan Yesus tertidur. Ajak dia terus berkomunikasi, ajak dia terus bercakap-cakap, libatkan dia dalam kehidupan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Dia rindu untuk dia bersama dengan setiap kita. Amin. Bahkan di Roma 8 ayat 28 dikatakan, dia Allah yang terus bekerja dalam kehidupan setiap kita dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jadi dia sesungguhnya Allah yang selalu bersama dengan setiap kita, Bapak Ibu. Dan semuanya itu kebaikan untuk setiap kita semua.
Jadi Bapak Ibu, jangan biarkan tertidur. Jangan sibuk dengan urusan kita sendiri. Jangan sibuk dengan pekerjaan kita, tapi terus bangun hubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika bangun hubungan dengan Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan yang akan mengalir memenuhi setiap kita semua. Dan ketika Tuhan bersama dengan kita, Tuhan aktif, maka saya percaya terang Tuhan akan makin bercahaya di setiap kita. Ketika terang Tuhan bercahaya, maka Bapak Ibu, kegelapan akan menyingkir. Badai, angin ribut itu akan berhenti, akan takut. Kenapa? Sebab Tuhan berkarya, sebab Tuhan bersama-sama bekerja dalam kehidupan setiap kita semua. Jadi Bapak Ibu, jangan biarkan Yesus tertidur. Artinya apa? Senantiasa membangun hubungan dengan Yesus, dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan sikap kita yang senantiasa memuji menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersyukur apa yang kita boleh alami saat ini. Itu semua satu cara membiarkan Yesus bekerja bersama-sama dengan kita, atau dia tidak tertidur. Dan ketika dia tertidur, saya percaya Bapak Ibu, maka tidak akan ada angin ribut yang akan menyerang setiap kita. Boleh ada menyerang kita, tapi dia akan berperkara itu semuanya. Bahkan dia memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Jadi Bapak Tuhan Yesus, jangan biarkan Yesus tertidur. Bangun hubungan senantiasa. Jangan hanya pada saat kita pagi hari bikin mesbah, atau kita di gereja kita beribadah, kita menghubungkan dengan Tuhan. Oh, itu gak cukup Bapak Ibu. Kenapa? Sebab si iblis, dia seperti singa yang meraung-raung, yang siap menerkam setiap kita semua. Amin. Jadi si iblis itu ada di sekeliling kita. Ketika kita lengah, maka dia akan merekam setiap kita. Jadi karena itulah Bapak Ibu, bangunlah hubungan dengan Tuhan senantiasa. Lihat setiap kita, jadikan ini suatu gaya kehidupan kita yang senantiasa membangun dengan Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan semakin bercahaya atas setiap kita. Terang Tuhan semakin kuat, dan si iblis akan ketakutan. Amin. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, tolong Tuhan, kita binasa. Murid-muridnya begitu ketakutan, iya, karena perahu yang mereka tumpangi bisa terancam tenggelam karena diserang oleh angin ribut. Mereka ketakutan, Tuhan tolong kita binasa. Ini secara manusia pasti akan juga kita alami ketika ada masalah, ada persoalan, ada tekanan. Kita pasti mengalami itu semua, ketakutan. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu sama Tuhan Yesus, saat kita mengalami itu semua, artinya apa? Sesungguhnya kita enggak percaya dengan kuasanya Tuhan. Kita melihat masalah lebih besar, angin ribut lebih besar daripada kuasanya Tuhan. Jadi kita ketakutan. Bapak Ibu sama Tuhan Yesus, ini yang kita mesti tangkap. Bersama dengan Tuhan, siapa sih yang kita bisa masuk dalam setiap kita? Allah besar, Allah bersama segalanya. Ayat berikutnya dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Yesus mencela mereka, mengapa kamu takut, kepada murid-muridnya. Yuk kepada kita semua, kenapa engkau takut? Engkau bersama dengan aku dalam perahu, aku bersama dengan engkau dalam kegiatanmu sehari-hari. Kalau engkau bangun hubungan aku dengan senantiasa, mengapa engkau takut? Ini pertanyaan gak hanya, ucapan gak hanya untuk murid-murid, juga untuk setiap kita semua. Apakah kita takut saat ini? Kata berikutnya, kamu yang kurang percaya. Kita takut menunjukkan kita kurang percaya, kita enggak percaya. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Angin ribut boleh ada, tapi percayalah ada Tuhan bersama dengan kita, dan dia tidak tertidur. Kenapa? Sebab kita membangun hubungan yang senantiasa dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan, dan Tuhan akan membentengi kita seperti perisai. Seperti Ayub dibentengi oleh Tuhan, tidak bisa ditembus oleh apapun juga. Demikian saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita gak perlu takut, karena kita percaya Allah yang berperkara atas setiap masalah setiap kita. Kenapa mereka takut Bapak Ibu Tuhan Yesus? Ini kita mesti garis bawahi. Ini yang saya ingin garis bawahi. Kenapa mereka sampai takut, sampai mereka kurang percaya? Ayat terakhir Bapak Ibu dari kisah tersebut dikatakan, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Orang apakah Yesus ini? Sehingga angin dan laut pun taat kepadanya. Dikatakan, siapakah orang ini? Siapakah dia? Di sini kita bisa menggarisbawahi, murid-murid Yesus tidak mengenal siapa Yesus, sampai mereka heran, siapakah Yesus itu?
Sampai berkata seperti itu, kenapa? Sebab mereka tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Kalau mereka kenal siapa Tuhan Yesus sesungguhnya, maka saya percaya, ya, angin ribut tidak akan membuat mereka ketakutan. Angin ribut tidak akan membuat mereka gentar. Sebab ya, siapa tuh Yesus? Karena Yesus adalah Allah. Karena Yesus adalah Tuhan. Dia berkuasa atas alam semesta ini. Karena mereka nggak tahu, sehingga mereka ketika diserang angin ribut, mereka ketakutan, takut binasa. Inilah Bapak yang kita mesti tangkap. Seberapa kita kenal sama Tuhan kita. Seberapa kita tahu Tuhan kita. Kita gak cukup hanya kenal dan tahu. Kalau kita sampai di garis itu aja Bapak Ibu, kenal dan tahu, maka ketika ada angin ribut, ketika ada masalah, persoalan, kita kan masih bisa tetap khawatir, ketakutan. Ya, itu manusia masih bisa ketakutan, masih bisa khawatir. Tapi kalau sampai dikuasai ketakutan, itu berarti suatu ada yang tidak beres dengan kita. Berarti kita, artinya apa? Kita belum mengenal siapa Tuhan itu. Siapa Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus? Ini yang disampaikan, dilontarkan kepada murid-murid Yesus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Ada yang bilang engkau adalah nabi. Ada yang bilang engkau adalah Yohanes Pembaptis. Engkau adalah nabi, semua seperti itu. Tapi perkataan Petrus ini yang sungguhnya yang Tuhan sampaikan melalui Petrus, bahwa engkau adalah Mesias, engkau yang kudus, engkau Allah. Bapak Ibu Tuhan Yesus, jawab inilah yang daripada Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu Allah penguasa. Bapak Ibu Tuhan Yesus, siapakah Tuhan Yesus itu menurut Bapak Saudara semua? Jawaban Bapak Ibu itu akan menentukan langkah ke depannya Bapak Ibu terhadap, ya, respon terhadap siapa itu Tuhan. Kalau buat Bapak Ibu Tuhan itu adalah pribadi, manusia juga, maka dia akan terbatas kuasanya. Kalau Bapak Ibu hanya menganggap dia sebagai Allah yang memberi berkat, maka kita akan memiliki pikiran dia hanya Allah yang memberi berkat. Kalau kita memilih biar kata dia adalah Allah penyembuh, maka kita hanya melihat dia sebagai Allah penyembuh. Tapi kalau kita melihat dia adalah Allah penguasa, dia adalah Mesias, maka kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab dia adalah juru selamat kita semua. Amin. Jadi menurut Bapak Ibu, siapa Tuhan itu? Kalau Bapak Ibu bilang dia hanya pribadi, Allah memberi berkat, maka sampai situ saja Bapak Ibu. Maka kita belum mengenal siapa dia Allah itu. Seperti dikatakan oleh murid-muridnya, siapa dia itu sehingga angin ia takut. Mereka tidak mengenal sesungguhnya. Karena itulah Bapak Ibu, kenalilah siapa sesungguhnya Yesus itu. Tanggal 2 April kemarin kita boleh bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus. Kenapa dia mati? Kenapa dia mau mati? Tapi Tuhan Yesus, dia mati. Dia mau mati, saya mau katakan. Dia menyerahkan dirinya, nyawanya, Bapak Ibu, untuk setiap kita yang percaya kepadanya, tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kematian Tuhan Yesus Bapak Ibu untuk setiap kita memperoleh kehidupan yang kekal. Firman Tuhan berkata di Yohanes 10:10 dikatakan, aku datang untuk memberikan kau hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan datang ke dunia ini untuk dia mati di kayu salib untuk setiap kita yang percaya kepada tidak binasa, kita memperoleh kehidupan dalam segala kelimpahan Bapak Ibu. Kalau kita tahu ini Bapak Ibu, maka kita enggak takut lagi. Kita enggak ragu-ragu untuk menyerahkan hidup kita kepada dia. Sebab dia adalah Allah yang mengasihi setiap kita semua. Dia Allah yang mencari orang-orang yang mau rindu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menerima itu, melakukan itu semua, maka dia akan berkarya sebenarnya atas hidup kita semua. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, angin ribut boleh datang. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya percaya itu semua kita akan bisa lalui, kita akan bisa atasi. Seringkali Tuhan mengizinkan angin ribut terjadi di kita. Kenapa? Untuk kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, untuk kita bergantung kepada Tuhan. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin naik angkutan, mungkin naik busway, ya, dalam kondisinya mungkin bangkunya penuh, tapi harus berdiri. Bagaimana Bapak Ibu berdirinya? Berdiri dengan santai? Ya, dengan begini? Dengan enjoy? Apa seperti itu? Atau Bapak Ibu mencari pegangan
Iya, pegangan kuat. Nah, Bapak Ibu contoh Yesus, kalau Bapak Ibu berdiri santai, iya, Bapak Ibu akan bisa celaka kalau tiba-tiba bisnya tiba-tiba berhenti mendadak, atau bisnya tiba-tiba berjalan dengan kencang. Bapak Ibu bisa terlempar atau bisa jatuh Bapak Ibu. Iya, kenapa? Bapak Ibu hanya berdiri dengan kekuatan daripada kaki. Tapi kalau Bapak Ibu berdiri di dalam bas yang berdiri pegang dengan pegangan Bapak Ibu, maka itu akan tetap berdiri Bapak Ibu. Demikian juga Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Bagaimana sikap kita, bagaimana kita menganggap Tuhan itu. Kita menganggap Tuhan itu sebagai Tuhan kita akan bergantung kepada Dia. Kita bergantung kepada Dia. Tapi kalau Tuhan bilang Dia hanya pribadi penyembuh, Dia hanya pribadi memberi berkat, maka kita sungguhnya hanya mengandalkan kekuatan kita untuk kita berjalan kehidupan kita sehari-hari. Ketika Dia belum menjawab doa kita, belum berkati kita, kita kecewa. Kita sakit hati. Kenapa Tuhan gak menolong sedikit kita? Kenapa Tuhan biarkan kita seperti ini? Tapi kalau kita pegang sama Tuhan, kita percaya sebenarnya sama Tuhan, waktu Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita semua. Tuhan tidak pernah, Bapak Ibu Yesus, mengabaikan setiap seruan-seruan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sampai kita jatuh terletak. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kita yang sering kali Bapak Ibu tidak percaya dengan Dia. Kita nggak menganggap Dia sebagai Tuhan juru selamat setiap kita. Kita masih pakai kekuatan kita masih kemampuan kita. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan bahwa Dia juru selamat setiap kita semua, maka angin ribut, badai pun juga itu boleh ada, tapi kita tetap akan berdiri kokoh karena Tuhan bersama dengan setiap kita. Amin. Bapak Tuhan Yesus, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan biarkan Dia tertidur. Ikut Tuhan bukan berarti gak ada masalah persoalan. Ikut Tuhan pasti akan ada masalah persoalan, tapi kita bersama dengan Dia sebab Dia bekerja dalam kehidupan setiap kita semua. Dan kita percaya bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Mesias bersama setiap kita. Dia datang untuk membuat kita hidup di dalam segala berkat-berkatnya Tuhan. Dia Allah yang mendengar setiap kita. Amin. Karena itu bangun hubungan dengan Tuhan senantiasa Bapak Ibu. Dia senantiasa mendengar seruan setiap kita semua. Amin. Dia Allah yang mendengar seruan setiap kita semua. Karena itulah senantiasa bangun hubungan dengan Tuhan. Jadikan ini satu gaya hidup untuk setiap kita semua. Amin. Berserulah sama Tuhan. Amin. Dan saya percaya angin boleh datang, angin ribut boleh menerjang, tapi semuanya bisa akan kita lalui. Amin. Ada pujian Bapak Ibu yang sangat memberkati saya sekali Bapak Ibu. Iya, judulnya Tenang. Bapak Ibu, yuk mari kita pujian ini kita angkat sama-sama Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berseru sama Tuhan. Ketika kita berseru sama Tuhan, Tuhan mendengar kerinduan kita dan pasti Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu. Allah, Tuhan, Engkau yang mendengar. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu pujian dari awal. Engkau Bapa yang mendengar. Amin. Bapa Kau mendengar. Mari Bapak Ibu nyanyikan dengan hati sungguh-sungguh.
seruan hatiku. Nikmati pujiannya Bapak Ibu. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dengan musik mengalir, mari Bapak Ibu buka hati. Malam hari ini, izinkan Tuhan masuk dalam kehidupan Bapak Ibu. Kenali Dia, sungguh-sungguh siapakah Dia. Jangan jadikan Dia hanya sebagai pemberi berkat, jangan jadikan Dia sebagai penyembuh, tapi jadikanlah Dia sebagai Tuhan, Raja atas hidup Bapak Saudara semua. Jadikan Dia sebagai Juru Selamat. Maka hidup Bapak Ibu akan berada di bawah kuasanya, di bawah kendalinya, bahkan di tangannya. Dia mati untuk kita semua Bapak Ibu, untuk kita hidup di dalam segala kelimpahan, dalam segala kemenangan Bapak Ibu. Bagi setiap kita, orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angin ribut boleh datang, angin sakal boleh menerjang, badai boleh menempa setiap kita, masalah boleh ada. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka percayalah Dia akan mengambil alih hidup kita. Dia akan berperkara atas semuanya itu, dan kita dijadikan orang-orang yang pemenang. Bapak kasih Tuhan Yesus, mari saat ini jadikan Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Buka hati. Kalau mungkin saat ini Bapak Ibu belum menjadikan Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, mari buka hati. Saat ini izinkan Tuhan masuk ke kehidupan Bapak Ibu, mengambil alih hidup Bapak Ibu seutuhnya. Bapak Ibu berjalan merencananya Tuhan, sehingga apa yang Tuhan siapkan, janji Tuhan, berkat Tuhan itu semua digenapi atas Bapak Saudara semua. Mari malam hari ini buka hati. Saya berdoa, Tuhan Kau lihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kalau mereka hari ini buka hati, jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadikan Yesus dalam kehidupan setiap mereka. Mari Tuhan berperkara setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ambil alih beban mereka, lepaskan mereka dari kata-kata mereka, angkat beban mereka, berikan mereka Tuhan damai sejahtera, berikan mereka sukacita. Bapa, terima kasih. Biar mulai hari ini Tuhan, kami akan terus bangun hubungan dengan Engkau. Kami tidak mau membiarkan Engkau tertidur. Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Berjalan Tuhan kami, bahwa kami itu dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Hari ini terjadi pemulihan atas setiap anak-anak-Mu. Terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, terjadi pelepasan. Amin. Tuhan, Engkau Allah berperkara atas setiap mereka semua. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini sekali lagi dengan hati-hati yang sungguh-sungguh. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami dipulihkan. Biarlah hari ini kami belajar tentang firman-Mu dari murid-murid Yesus di dalam perahu. Tuhan, dan kami Tuhan dipulihkan. Karena kami tahu Tuhan, kunci kemenangan kami mengatasi badai, kami mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan membangun hubungan sehingga Tuhan Yesus tidak tertidur. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, mari kita siapkan persembahan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan setiap anak-anak-Mu, berkati berlimpah-limpah-limpah. Kuduskan, sucikan Tuhan, dan berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk malam ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan Engkau beri pada kami. Apabila kami masih boleh sama-sama memuji menyembah Engkau. Kami tahu semua karena anugerah-Mu atas setiap kami. Tuhan, sebelum kami masuk doa lebih dalam lagi, kami mau minta ampun atas setiap dosa pelanggaran kami. Ampuni setiap kami, layakkan setiap kami untuk kami boleh datang ke hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu malam ini. Oh Tuhan, di rumah doa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap orang yang ikut Tuhan ambil bagian di rumah doa ini, mereka semua Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Mereka boleh mengalami perjamuan daripada Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang telah memulihkan setiap mereka. Hadirat-Mu Tuhan yang sudah menyembuhkan setiap mereka. Tuhan, apapun masalah pergumulan setiap umat-Mu, Tuhan Engkau tolong mereka. Engkau beri jalan keluar yang baik buat mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Engkau berkati mereka. Berkati juga Tuhan setiap usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan juga berkati mereka berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan, keluarga besar mereka yang belum percaya, Tuhan juga jamah mereka. Selamatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu. Berkati gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan, Engkau juga cukupkan Tuhan setiap financial kebutuhan gereja-Mu Tuhan. Engkau cukupkan menurut kemuliaan dan kekayaan-Mu. Tuhan, berkati juga Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani-Mu. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Pak David, Bu Wendy, Pak Santo, Bu Kar, Ko Hartanto dan juga Cik Pingping. Berkatilah hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Jagai lindungi mereka. Tutup bungkus mereka kemanapun mereka pergi. Tuhan, biarlah roh yang takut akan Tuhan juga ada dalam setiap hidup mereka. Biarlah mereka boleh makin hari, makin hidup intim bersama Tuhan. Oh Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kekuatan mereka. Tuhan, beri mereka juga kepekaan lebih untuk boleh mendengar suara-Mu hari-hari ini. Sehingga hamba-Mu ini Tuhan tahu Tuhan akan tuntunan-Mu Tuhan. Tuhan juga persiapkan hamba-Mu menjadi mempelai-mempelai-Mu yang tidak bercacat dan tidak bercela di akhir zaman ini. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Berkatilah Indonesia. Biarlah kemuliaan Tuhan hari-hari ini turun atas Indonesia lebih lagi Tuhan. Biarlah api Pentakosta ketiga turun Tuhan secara dahsyat Tuhan melawat kota dan juga bangsa ini. Biarlah kami boleh melihat Tuhan, setiap jiwa-jiwa boleh dituai Tuhan.
Jiwa-jiwa boleh diselamatkan Tuhan. Curahkan roh pertobatan-Mu dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan, sungguh inilah kerinduan kami. Biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas kota dan juga bangsa kami. Berkati juga Tuhan setiap orang yang sakit ya Tuhan hari-hari ini Tuhan. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka dimanapun mereka ada. Tuhan berkati juga Tuhan para dokter, suster, setiap tim lerawan yang ada. Tuhan juga tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Pelindungan Tuhan sempurna atas setiap mereka. Tuhan, bukan hanya ya Tuhan penyakit mereka yang disembuhkan, tapi roh jiwa mereka juga Tuhan boleh selamatkan mereka. Bawa mereka mengenal Engkau Tuhan lebih lagi. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Berkatilah Tuhan Pak Jokowi. Tuhan, jaga ya hamba-Mu. Tutup bungkus dia Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan hamba-Mu ini dari yang jahat. Berkati wakilnya, setiap menteri-menterinya, DPR, MPR, kepolisian, bahkan sampai RT RW kami Tuhan. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Yang belum percaya, Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapak. Kami juga saat ini mau berdoa Tuhan untuk Israel. Diberkatilah Israel, diberkatilah Yerusalem. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu ada di sana. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, yuk mari kita mengakhiri. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, buka hati, angkat tangan kita Bapak Ibu. Dan biarlah kiranya berkat yang terbaik, anugerah yang sempurna, berkat yang berlimpah-limpah, baik secara materi, jasmani, rohani, dicurahkan Allah Bapa di surga dalam Anaknya tunggal yang terkasih, Juru Selamat setiap kami semua, Tuhan Yesus Kristus. Dalam penghiburan, penyertaan, kekuatan, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita menerima semuanya bersama kita berkata, amin. Tuhan berkati saudara semua.